Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid yang kita cintai ini, serta saudara-saudaraku semuanya jemaah salat subuh dan majelis ta'lim. Semoga kita semua senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita salat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima salat subuh kita. Kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, maka kita lanjutkan dengan meniatkan pertama i'tikaf di masjid, yang kedua bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim Allah Subhanahu wa taala senantiasa lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Sebagaimana sabda Nabi yang sering kita dengar, bahkan kita sudah hafal semuanya, man ahabba ayyubu satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahmahu. Barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya dan mau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah senantiasa bersilaturahim. Dan silaturahim yang terbaik adalah di majelis ilmu. Semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan atas beliau yang mencintai kita melebihi daripada cinta kita kepadanya. Ia membela kita dan peduli kepada kita di dunia sampai di akhirat. Bahkan pada saat-saat akan dicabut nyawanya, akan wafat, kita lah yang diingat-ingatnya, kita yang disebut-sebutnya, yang kita harapkan syafaatnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya kajian kita pada pagi hari ini masih dalam pembahasan satu kitab fenomenal, yaitu Nashahul Ibad karya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani yang wafat 1316 Hijriah, yang merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Munabbihat alal Isti'dad ila Yaumil Ma'ad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan bahas satu maqalah, yaitu al-maqalah ats-tsalitsah, maqalah yang ketiga dalam bab 8 Ats-Tsumani. Kalau yang ada bawa kitab aslinya itu di halaman 115. Kalau yang bawa terjemahannya di halaman 250. Kebanyakan bapak-bapak ini saya lihat tidak bawa kitab, tidak bawa terjemahan. Ini berarti sudah dihafal di luar kepala. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, qala Umar radhiyallahu anhu,
Man taraka fudulal kalami munihal hikmah, wa man taraka fudulan nadhari muniha khusyu'ul qalbi, wa man taraka fudulat ta'ami muniha ladzatul ibadah, wa man taraka fudulat dhahiki munihal haibah, wa man taraka al mizaha munihal baha, wa man taraka hubbad dunya muniha hubbul akhirah, wa man taraka al ishtighala bi uyubi ghairihi munihal islahu bi uyubi nafsihi, wa man taraka at-tajassusa fi kaifiyatillahi ta'ala munihal bara'atu minan nifaq. Selesai. Itu teks asli dari kitab Al-Munabbihat yang kemudian insyaallah kita akan syarah dengan syarah Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Jadi makalah ini adalah perkataan dari salah seorang murid baginda Rasulullah SAW yang sangat dekat dengan beliau, yang sangat terkenal, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kita kenal dengan sebutan Al-Faruq, Amirul Mukminin. Kalau kita kasih judul, meskipun di kitab ini tidak ada judulnya, keutamaan meninggalkan 8 hal yang berlebihan. Jadi apa yang kita dapatkan kalau kita meninggalkan 8 hal yang berlebihan? Kita simak saja apa kata beliau. Qala Umar radhiyallahu an, berkata Umar, maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, man taraka fudulal kalami munihal hikmah. Man taraka fudulal kalam, barang siapa yang meninggalkan berlebih-lebihan dalam berbicara, dalam ngomong, ngobrol. Barang siapa yang meninggalkan berlebih-lebihan dalam berbicara. Kira-kira ada nggak orang yang berlebih-lebihan kalau bicara? Ada nggak? Dan biasanya kalau kita sudah ngumpul, yang diomongin kadang-kadang waktu kita habis berjam-jam, setelah kita renungkan nggak ada isinya. Ya malah dosa kadang-kadang kita ngomongin orang, kita menggibah orang. Ya. Jadi kata beliau, yang pertama, barang siapa yang meninggalkan berlebihan dalam ngobrol, dalam kalam, berbicara, maka munihal hikmah, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-hikmah, kebijaksanaan, kedewasaan. Jadi maksudnya kalau orang banyak ngomong itu orang kekanak-kanakan, apa aja diomongin. Kadang-kadang kita ngomong, yang diomongin yang kita sama-sama lihat. Misalnya nih, sama-sama pulang dari satu tempat, begitu ketemuan yang diomongin yang kejadian tadi itu. Atau sama-sama nonton bola, ketemu itu lagi dibahas tuh. Dan biasanya yang diomongin orang lain. Jarang-jarang kita ngumpul, yang kita omongin itu diri kita sendiri. Nah, jadi ini satu pelajaran untuk kita belajar
meninggalkan berlebih-lebihan di dalam ngobrol. Yang enak itu mendengar. Ya, kalau kita ada ngobrol, lebih bagus kita banyak mendengar. Karena kalau kita lebih banyak diam, lebih minim dosanya daripada orang yang banyak ngomong, apalagi ngomong tanpa ilmu. Ya. Kemudian di sini Imam Nawawi mengutip satu riwayat, satu hadis, waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tadkhulu halawatul iman, tidak akan masuk manisnya iman, qalbam ri'in, ke dalam hati seseorang, hatta yatruka ba'dal hadis, sampai dia mampu meninggalkan sebagian perkataan, sebagian omongan, khaufal kadhibi, karena takut berbohong, wa in kana shadiqan, meskipun dia benar. Ya, kadang-kadang yang kita omongin kan belum tentu benar. Sama dengan kalau kita di medsos dapat berita langsung di-share. Ada juga orang yang gemar begitu, apa saja di-share, dikirim. Kadang-kadang dia sendiri belum buka, belum baca. Ternyata itu bohong, itu fitnah, itu hoax. Jadi dia meninggalkan sebagian perkataan yang meskipun dia yakin itu benar, tapi karena takut itu bohong. Apatah lagi kalau kita sudah tahu itu bohong. Wa yatruku ba'dal mira', dan dia meninggalkan sebagian al-mira'. Al-mira' itu al-jidal, berbantah-bantahan, berdebat kusir. Wa in kana muhiqqan, meskipun dia merasa benar. Ini kita ini kadang-kadang dalam satu masalah meskipun kita benar, tapi demi menyelamatkan diri kita mendingan kita ngalah. Ngalah bukan berarti kalah. Demi menghindari fudul al-kalam, ancaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kadang-kadang kita dalam keseharian sering memperdebatkan hal-hal yang tidak penting. Ya. Dan itu tidak usah kita jauh-jauh, tidak usah kita ngelihat orang, di rumah tangga kita sendiri, dengan istri, suami istri, dengan anak, dengan orang tua. Kadang-kadang ribut, setelah kita renungkan ternyata apa, tidak ada manfaatnya gitu. Ya. Ini mau berangkat, katanya rekreasi nih sama keluarga, sama istri. Kan kalau rekreasi pengennya apa itu? Pengen senang kan, pengen bahagia. Tapi mulai dari berangkat dari rumah sudah berdebat tuh sama istrinya tuh. Mulai dari apa yang dibawa, mau kemana, lewat jalan tol, macam-macam lah. Ada yang mau ke kiri, ada yang mau ke kanan. Akhirnya apa? Marahan di jalan, tidak menikmati. Tadinya rekreasi, pengen bahagia, pengen senang, malah berantem, musuh-musuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu diantara contoh-contoh kecil, dan tentu banyak lagi contoh-contoh yang lain. Itu yang pertama jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, wa man taraka fudulan nadhari, dan barang siapa yang meninggalkan berlebih-lebihan di dalam memandang, menonton, melihat, muniha khusyu'ul qalbi, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang khusyuk, hati yang tenang. Jadi kalau kita ingin mendapatkan satu ketenangan hati, khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam beribadah, maka pandangan ini harus dijaga. Apalagi ini tantangannya sekarang berat, karena di gadget kita ini, itu kalau kita tidak punya rem, apa saja bisa kita lihat. Betul. Dan semuanya menggoda.
Dan kita tidak perlu kemana-mana karena tinggal kita buka itu. Anak usia 1 tahun, setahun setengah sekarang udah bisa buka-buka itu. Ya. Kita dulu paling kalau nonton itu kan layar tancap. Ya, apalagi di masa-masa sekarang kan namanya generasi milenial ya, generasi Z. Ya, kalau kita kan generasi kolonial rata-rata. Ya, TV dulu masih lihat ya hitam putih, gitu kan. Masih pakai aki, saya masih dapat. Ya, sekarang masya Allah kita sudah ketinggalan dari anak-anak. Ini kakek-kakek ini para orang tua kadang-kadang mau buka handphonenya itu suruh bantu sama cucunya kan. Cucu kita lebih pintar. Itulah beda generasi kita. Jadi di sini meninggalkan berlebihan di dalam menonton, melihat ya, apa saja mau dilihat. Dan memang ada hal yang boleh kita lihat, ada hal yang tidak boleh kita lihat. Kemudian kata Imam Nawawi, wa min alamatil khusyu', di antara tanda-tanda khusyuk, annal 'abda idza ghadiba, bahwa sesungguhnya seseorang hamba apabila marah, au khulifa, atau diselisihi. Misalnya kita ada pendapat nih, lalu ada yang berbeda dengan kita. Au rudda ilaihi, atau dibantah. Istaqbala dzalika bil qabul, dia terima saja. Ya, dia terima saja. Karena kadang-kadang apa yang orang katakan kepada kita bisa jadi benar. Jadi tidak perlu kita langsung respon dengan negatif, karena bisa jadi apa yang orang sampaikan ke kita itu ada benarnya. Ya. Misalnya ada yang bilang, kamu jangan parkir sembarangan ya. Lalu kita pikir, jangan-jangan saya salah parkir ya. Karena kita parkir, taruh mobil kita siang malam di jalan. Yang gara-gara mobil kita parkir ngetem di situ, orang terganggu. Alasannya ini kan depan rumah saya. Betul itu rumah bapak, rumah ibu, tetapi jalan itu sudah jalan umum. Makanya sebetulnya kalau ada orang lewat, kalau kita lagi duduk nongkrong di jalan nih, lalu ada orang lewat, mestinya kita yang pamit sama orang lewat tuh. Kalau kita sekarang siapa yang pamit? Yang lewat kan permisi gitu ya. Sebetulnya kita yang sedang pakai jalannya orang. Ya, bukan orang yang pakai jalan kita. Meskipun itu di depan rumah kita. Karena ketika sudah jadi jalan bukan lagi milik kita, meskipun jalan itu di depan rumah kita. Karena ini kalau berdasarkan depan rumah kita bahaya nih, bisa bikin apa saja depan rumah kita. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa man taraka fudulat ta'am, barang siapa yang meninggalkan berlebih-lebihan dalam makanan. Nah, ini mulai nih. Tentu termasuk minuman ya, karena makan dengan minum satu paket. Barang siapa yang meninggalkan berlebih-lebihan di dalam persoalan makanan dan minuman, muniha ladzatal ibadah, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelezatan dalam beribadah, termasuk khusyuk, nikmat ibadah. Ya, dan itu yang kita perlukan kan dalam ibadah itu kan. Salat khusyuk, nyaman, merasa dekat dengan Allah, baca Quran nikmat. Itu kan yang kita butuhkan. Nah, tapi kadang-kadang kenapa kita tidak mendapatkan itu? Ada pantangan-pantangannya. Nah, di antara pantangan mendapatkan kelezatan dalam ibadah adalah kalau kita berlebihan dalam makanan. Ini harus hati-hati, apalagi zaman kita sekarang ini makanan banyak sekali. Betul? Coba kita ibu-ibu buka kulkasnya itu. Kosong apa penuh? Kadang-kadang berkat yang sebulan yang lalu masih ada itu.
kasihlah orang. Apalagi kita makin tua ini, sebetulnya asupan makanan itu harus semakin dikurangin. Jangan jumlahnya. Umur 50 tahun, 60 tahun masih makan nasi 2 piring. Kan bisa gula itu. Ya. Jadi berlebih-lebihan dalam perkara makanan. Jadi harus dikurangi untuk kita bisa menikmati lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara caranya? Mengendalikan diri. Ya, tidak semua yang kita mau itu cocok dan kita butuhkan, iya kan? Ada orang apa saja lewat tuh, panggil. Nasi goreng panggil, tahu panggil gitu kan. Banyak sekali godaan, gorengan apalagi itu banyak sekali makanan-makanan. Nah, yang kedua yaitu dengan cara berpuasa. Berpuasa otomatis nih bisa dikendalikan. Makanya orang yang rajin puasa biasanya lebih sehat. Itu pasti itu. Paling tidak puasa Senin Kamis. Ada sahabat datangnya Rasulullah, saya sudah kuat puasa Senin Kamis. Kata Nabi, tambah lagi puasa 3 hari setiap bulan. Tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Ya Rasulullah, saya sudah kuat. Kata Nabi, puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Selang-seling. Coba perhatikan orang yang rajin puasanya biasanya lebih sehat ketimbang orang yang makan apa saja, ya, yang suka kuliner, yang tidak hati-hati dalam makanan, yang banyak kena penyakit-penyakit yang berbahaya. Itu orang-orang yang tidak perhatian sama makanannya. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan falyanzuril insanu ila ta'amihi. Hendaklah manusia ini, orang-orang beriman, senantiasa peduli dan perhatikan kepada makanannya. Bukan sekedar bagaimana kita bisa makan dan tidak makan, tapi bagaimana kita memperhatikan kualitas makanan kita. Ini makanan sehat enggak? Selain halal ya. Selain halal, halalan thayyiban. Thayyiban itu kata ahli tafsir artinya yang sehat. Ya. Jadi belum tentu indah, belum tentu, tidak semua yang halal sehat. Kemudian Imam Nawawi di sini mengutip sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man sabira alal quti asyadid sabran jamilan, barang siapa yang bisa sabar menghadapi makanan-makanan yang sangat banyak sekali, ya, makanan apalagi makanan-makanan yang kita inginkan. Kalau ada makanan yang kita tidak suka, ya nggak apa-apa, pasti kita nggak makan kan. Ya, seperti saya ini tidak suka jengkol ya. Bukan berarti jengkol itu nggak bagus. Bagi saya kan pribadi, maka itu selera kan. Tapi ada orang suka jengkol. Nah, kalau yang bisa menahan dirinya pada makanan yang sangat dia suka, askanahullah minal firdausi haitsu syaa. Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan orang itu di surga Firdaus di mana saja dia mau. Jadi ternyata persoalan makanan bukan sekedar persoalan kenyang tidak kenyang. Ini persoalan surga Firdaus. Masya Allah. Jadi salah satu ciri orang yang calon penghuni Firdaus, calon penghuni surga adalah orang yang berhati-hati dalam makanannya, selektif dalam makanan. Apalagi kita sekarang ini, saya tadi malam dikirimi video sama seorang teman, ya, ada tentang kopi sasetan ya. Ini kita harus hati-hati nih. Kan orang kalau apalagi di warung beli kopi sasetan kan dia tidak lihat. Ya, dibuka langsung pokoknya dia terima udah dalam gelas. Ternyata banyak sekali ya ditemukan ada zat-zat yang dicampur, dan ini skenario daripada orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis di dunia Islam untuk mengirimkan produk-produk agar bisa mengurangi populasi umat Islam. Kita dibunuh pelan-pelan. Dari kopi, mereka tahu yang paling banyak dikonsumsi orang Islam apa? Kopi. Maka dia masukkan zat-zat yang berbahaya. Tidak langsung kita mati, matinya bisa setahun kemudian, 2 tahun kemudian. Kita dibunuh dengan kecanggihan teknologi. Apalagi kita di Indonesia ini, kita jujur, controlling, pengawasan terhadap makanan minuman sangat rendah sekali. Perhatikan siapa mau jual apa saja kita bisa kan?
Gak usah jauh-jauh di Malaysia. Di Malaysia itu tidak semua orang bisa jualan. Dia harus punya syaratnya, punya memenuhi syarat-syarat. Apa yang akan dijual akan diteliti oleh para ahlinya. Kalau dia mau jual kopi, apa komponennya itu? Tidak langsung bisa jual. Beda dengan kita, apa saja bisa kita jual. Dan disinilah peluang orang-orang ingin merusak generasi kita ini. Ada yang dimasukkan untuk anak-anak, permen dikasih narkoba, kalau orang tua melalui kopi dan sebagainya. Dan kita harus hati-hati. Ini insya Allah tehnya tidak pakai ya. Ini silahkan diminum nih. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa man taraka fudulad dhahiki munihal haibah. Masya Allah. Barang siapa yang meninggalkan berlebih-lebihan dalam tertawa, ketawa, munihal haibah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kehormatan dan kewibawaan. Jadi orang yang kebanyakan ketawa itu dianggap tidak berwibawa, hilang harga dirinya. Kalau terlalu apa saja yang berlebihan kan? Maka Nabi ketawa dan ketawa Nabi kebanyakan senyum. Ya, Nabi juga suka bercanda. Nabi juga suka ngelucu. Suka tertawa tapi tertawanya kebanyakan senyum. Tapi yang tidak boleh adalah berlebihan sampai ketawa yang terbahak-bahak. Ya, sampai mukanya merah, matanya merah gitu kan. Sampai ada yang ketawa sampai nangis atau lepas gigi palsunya karena saking semangatnya ketawa sampai copot giginya gitu. Kemudian Imam Nawawi mengutip sebuah riwayat annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, sesungguhnya hamba, la yaqulal kalimata la yaquluha illa liyadhika bihan nas, mengucapkan satu kalimat, satu perkataan yang dia harapkan ucapan itu orang ketawa. Ini biasa siapa yang seperti ini nih? Pelawak kan? Jadi orang lawak lucu. Dia ngomong memang tujuannya agar orang ketawa. Dan dia dibayar agar orang ketawa. Dan kadang-kadang ini juga sudah masuk mempengaruhi dunia majelis taklim. Ya, karena masyarakat dididik untuk suka ketawa. Maka ustadz-ustadz, kiai-kiai yang laris itu yang lucu. Makanya tidak sedikit pelawak jadi penceramah. Ya, jadi bukan ilmunya yang diingat orang, tapi lucunya, ketawanya. Nah, sesungguhnya hamba yang mengucapkan kalimat, perkataan agar orang ketawa, yahwi ab'ada mimma bainas sama'i wal ard, maka sesungguhnya orang itu telah jauh dari kebenaran antara langit dan bumi. Ancamannya berat. Makanya maaf ya, bukan ingin merendahkan satu profesi. Semua profesi terhormat selama itu halal ya. Tapi coba lihat kebanyakan, maaf, para pelawak itu akhir hayatnya yang mengenaskan. Karena terlalu banyak lawakan-lawakan yang mengandung bohong, fitnah, apalagi mencederai, menyinggung orang. Ya, ada yang istilahnya body shaming. Body shaming itu adalah kita nyebutin kekurangan orang secara fisik. Ya, kok lu gendut sih? Itu kan nggak bagus walaupun ngelucu itu. Ya, walaupun orang ketika kita katakan lo kok gendut, dia mungkin ketawa nyengir ketika dia dapat orang banyak, tapi ketika dia pulang dia terluka hatinya. Maka kalau kita ketemu orang, yang bagus itu kita sugesti dengan perkataan yang baik. Ya, walaupun agak bohong dikit, bapak kok makin sehat ya, makin awet muda ya. Kira-kira senang nggak? Langsung mekar hidungnya itu. Tapi kalau ketemu orang, bapak makin tua ya. Kira-kira mana yang benar, yang jujur? Makin tua apa makin muda? Makin tua. Tetapi orang senang dibohongin kan?
Dan kadang-kadang bohong itu perlu sekali-sekali untuk mensugesti orang. Sama dengan kalau kita jenguk orang sakit. Jenguk orang sakit nggak boleh kita jujur. Ya, Bapak sakit apa? Kata dokter ini ada gejala stroke. Ya hati-hati Pak ya, hati-hati. Ada teman saya di kantor persis penyakitnya Bapak ini. Terus gimana sekarang? Sudah meninggal. Itu jujur nggak? Jujur yang membawa kepada itu bisa langsung tambah stroke gitu, bisa langsung mati. Maka kalau menjenguk orang sakit jangan jujur, datang sehat ya Pak, kami doakan kuat ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, kan begitu kita doakan. Bacakan Al-Fatihah, bacakan doa-doa. Doa itu mensugesti orang. Ya, makanya ada orang-orang itu kalau ada keluarganya sakit, dia seleksi orang yang menjenguk. Ini siapa nih? Jangan masuk, bahaya. Ya, bahaya. Ada orang ngomong apa aja gitu. Ya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa man tarakal mizaha munihal baha. Ini yang kelima ada kaitan dengan yang keempat. Barang siapa yang meninggalkan kebanyakan bercanda. Ya. Bercanda munihal baha, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-baha, husnul haibah. Hampir saya yang pertama tadi, yaitu harga diri, kehormatan, kewibawaan. Jadi jamaah sekalian, ketawa dan bercanda itu sebetulnya kan ibarat makanan adalah bumbu. Ya kan? Maka bumbu ini harus pas, ada ukurannya. Kalau bumbu itu banyak atau kebanyakan dia merusak makanan kan? Ya, seperti juga bercanda. Nabi suka bercanda, tetapi ada batasan-batasannya. Ada koridornya, tidak boleh kita menyinggung perasaan orang, tidak boleh dengan berbohong. Ya. Karena ada orang bercanda apa saja diomongin. Kemudian Imam Nawawi mengutip sebuah riwayat annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sumtu sayyidul akhlaq. Diam adalah penghulunya akhlak. Sayyid itu penghulu, pemimpin. Jadi penghulunya akhlak adalah diam. Makanya orang-orang yang banyak diam itu lebih disegani. Ya, ketimbang orang yang banyak ngomong. Orang tidak segan sama dia. Karena orang berpikir diamnya aja begitu, apalagi kalau dia ngomong. Maka orang pasti akan hati-hati sama orang yang pendiam. Wa man maziha, dan barang siapa yang kebanyakan bercanda, ustukhiffa bihi, maka dia akan direndahkan. Tidak ada harga dirinya. Fal aqilu, kata Imam Nawawi, orang yang berakal sehat, yatawakha bimizahihi ihda halatain. Ada syaratnya. Kalau bercanda ada syaratnya, paling tidak kata beliau dua hal. Yang pertama, inasul musahibina wat tawaddudu ilal mukhalitin. Jadi tujuan kita bercanda itu, kata Imam Nawawi, untuk menjadikan orang yang ada sama kita itu menjadi nyaman, menjadi tidak tegang. Coba misalnya kita ada tamu datang nih, kemudian kita diam-diaman tuh, kita nggak tegur, kita asik kayak kita nih sekarang kan, walaupun kita ngumpul, itu yang ngumpul fisik kita doang, tapi kita sibuk dengan gadget kita masing-masing. Makanya ada keluarga itu mempersyaratkan kalau ada pertemuan keluarga semua handphone ditinggal dulu. Kalau enggak, namanya doang ngumpul nih. Ya, udah dari jauh-jauh datang ngumpul, tapi kita nggak ngobrol. Yang ngobrol kita sibuk dengan gadget kita sendiri. Jadi tujuan bercanda itu sebagai bumbu agar membuat tamu kita tidak tegang. Ya, bercanda. Nah, kalau kita diam-diam, orang tegang kan? Mau ngapain nih? Ya.
tidak ngomong, kemudian tidak diopenin kita, maka biasanya jok-jok, canda-canda itu bisa untuk membuat suasana menjadi cair. Kemudian watsaniyah, yang kedua, kata Imam Nawawi, ayyam fiya bil mizahi ma tara'a alaihi min sa'min, yaitu menghindari dari bercanda itu hal-hal yang bisa mencederai orang lain, seperti kata-kata yang menyinggung. Ya termasuk tadi itu body shaming. Kita suka sekarang kalau bercanda dengan orang, kita karena nggak ada bahan, kita lebih cenderung kepada fisiknya kita serang. Kalau ketemu orang itu kita nggak ada bahan, lo tambah gendut ya, lo tambah hitam ya, itu nggak bagus itu sugesti buruk. Kalau kita nggak ada bahan, mendingan diam. Ya, kita saling mendoakan ya, mudah-mudahan bapak ibu sehat. Ya. Alhamdulillah. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, yang keenam ya. Yang keenam, wa man taraka hubbad dunya muniha hubbul akhirah. Barang siapa yang meninggalkan cinta yang berlebihan terhadap dunia, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada akhirat. Jadi bukan tidak boleh cinta kepada dunia, tapi cinta yang berlebihan. Cinta yang berlebihan itu menghalalkan segala cara, ya, menghalalkan apa saja, dengan mencuri, dengan curang, dengan korupsi, dengan markup. Markup itu kita disuruh belanja sama orang, sama kantor kita disuruh belanja. Harga belanjaan 1 juta, lalu kita tulis di bonnya 1.200.000. 200 itu uang haram. Ya. Atau kita dikasih bonus sama toko tempat kita belanja. Kita belanja sekian juta, dapat kipas angin hadiah. Kipas angin itu kita ambil apa enggak? Boleh nggak kita ambil itu? Ya. Boleh kita ambil, tapi kita laporkan kepada perusahaan. Karena kita belanja itu disuruh oleh perusahaan, dan kita dapat kipas angin itu karena kita tugas dalam perusahaan. Nanti terserah perusahaan mau ngasih kita apa enggak. Kalau kata perusahaan, ambillah, alhamdulillah. Tapi kalau kata perusahaan, simpan itu kipas angin di kantor karena kita butuhkan, jangan ambil. Kira-kira orang sekarang begitu enggak kira-kira? Bapak yang bilang ya. Sekarang di toko-toko material ya masih banyak ya. Ada yang menyediakan bon kosong. Mandor-mandor, tukang-tukang sebagai, tidak semua tukang ya, datang belanja, ambil bon, dia tulis sendiri harganya. Ya kenapa saya tahu? Karena saya dulu pernah juga sering keliling ya, di material, dan pernah ada cerita murid saya di Depok. Jadi dia usaha material orang tuanya, lalu ketika orang tuanya sudah ikut pengajian, dulunya begitu, dia sediakan bon kosong untuk pembelanja, lalu dia ngaji, dia paham, lalu dia hijrah, dia tidak mau lagi. Oleh para tukang-tukang, para mandor-mandor yang suka belanja ke sana, ngancam dia, nanti bapak tidak laku loh anunya, materialnya, nanti orang pada lari, pelanggannya pada lari. Apa kata dia? Rezeki bukan dari pelanggan, rezeki dari Allah. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Selang berapa tahun, material yang curang itu pada tutup, dia yang bertahan dan bisa buka cabang di mana-mana. Itu keberkahan dari kejujuran. Alhamdulillah. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, wa man tarakal ishtighala bi uyubi ghairihi, barang siapa yang meninggalkan sibuk dengan aib-aib orang lain, munihal islahu bi uyubi nafsihi, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kemampuan bisa memperbaiki aib-aib dirinya sendiri. Masya Allah. Kita kebanyakan orang sekarang itu
kan sibuk dengan aib orang lain kan? Kita tidak pernah itu sibuk dengan aib kita sendiri. Padahal kita mestinya lebih harus sibuk dengan aib diri kita sendiri. Karena banyakkan aib kita daripada aib orang. Karena kita sibuk ngurusin aibnya orang, maka kita tidak melihat lagi aib diri kita sendiri. Di sini Imam Nawawi mengutip sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bahayanya sibuk dengan aib orang lain. Sittatu asya tuhbitul amal. Ada 6 hal yang bisa menghancurkan, merusak amal ibadah kita, amal soleh kita bisa dirusak oleh 6 hal. Yang pertama, al-istighalu bil khalq, sibuk mengurusi aib kekurangan orang lain. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, hati yang keras, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima kritikan. Yang ketiga, wa hubbud dunya, cinta mati kepada dunia berlebihan. Yang keempat, wa qillatul haya, hilang rasa malu. Yang kelima, wa tulul amali, angan-angan dunia yang panjang. Dan yang keenam, yang terakhir, wa dzulmun la yantahi, dan kezaliman yang tidak pernah akan habisnya. Terus menerus menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain. Wa na'udzubillahi min. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, kata beliau, wa man tarakat tajassusa fi kaifiyatillah taala, barang siapa yang meninggalkan sibuk mengorek-ngorek zatnya Allah. Karena kita kan disuruh memperhatikan makhluknya Allah, bukan kepada zatnya Allah. Munihal bara'atu minan nifaq, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebebasan daripada sifat kemunafikan. Ya, sifat munafik. Sifat munafik yang jelas yang kita baca dari hadis Rasulullah SAW, ada 3 cirinya. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia bicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar janji. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini dari perkataan Umar bin Khattab, 8 keutamaan meninggalkan 8 hal yang berlebihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita kemampuan, kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan untuk bisa senantiasa menjauhi hal-hal yang diharamkan, termasuk hal-hal yang berlebihan dalam kehidupan kita ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kenikmatan dalam beribadah dan kenikmatan dalam bersilaturahim insyaallah. Amin ya rabbal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum kita tutup, kita kasih kesempatan kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya. Silakan.